Tidak bisa dipungkiri, hampir lebih dari 50% penggemar sepak bola di negara Indonesia merasa pesimis terhadap pelatih terbaru pengganti Sintayong. Memang tidak bisa dipungkiri pada saat video ini dibuat, tepatnya pada hari Rabu pada tanggal 8 Januari di tahun 2024, nama dari Sintayong meninggalkan Indonesia, dan ketika Sintayong pergi meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya, banyak sekali ratusan dari masyarakat Indonesia yang mengantarkan kepergian Sintayong meninggalkan Indonesia ke negara asalnya. Memang kepergian ini secara tiba-tiba, dan pihak PSSI juga membayarkan denda karena pengakhiran kontrak yang terlalu cepat daripada kontrak yang sudah disetujui, di mana PSSI juga mengakui ia membayar puluhan miliar setelah memecat Sintayong. Lalu banyak orang merasa pesimis terhadap pelatih terbaru dari tim nasional Indonesia yang mempunyai nama Patrick Kluivert, dikarenakan pada 20 pertandingan terakhir ia hanya menang 8 menang kali dan 6 imbang dan 6 kalah. Sedangkan di masa lalunya ia mempunyai berbagai macam kasus yang tidak baik, seperti ada kasus perjudian, hutang, dan lain sebagainya. Lalu apa memang benar pengganti dari Sintayong ini sangat buruk sehingga membuat banyak orang merasa pesimis? Kita semua akan membahas secara lengkap pada video kali ini, dan buat teman-teman jangan lupa untuk membagikan video ini biar kita sebagai penggemar sepak bola juga paham kenapa PSSI mengganti Sintayong, di mana ketika Sintayong menjadi pelatih tim nasional Indonesia selama 5 tahun, di mana pemain timnas Indonesia di tingkat senior yang sudah dipakai menjadi pemain inti seperti yang teman-teman lihat pada video ini teman-teman. Untuk pemain bertahan dan pemain lini tengah sudah sangat bagus, karena pemain bertahan sudah ada nama dari Rizky Ridho, lalu ada nama dari Bang Jai, lalu pemain lini bertengah ada nama dari Tom Haye dan juga Calvin Verdong. Lalu untuk kipernya sudah bagus, tetapi untuk lini penyerangnya itu kurang bagus ya teman-teman, karena beberapa kali Indonesia gagal memanfaatkan serangan yang bagus, atau kesempatan emas itu gagal dimanfaatkan dengan baik oleh lini penyerang Indonesia. Makanya di sini PSSI dan juga Erick Thohir menghadirkan pelatih tim nasional Indonesia yang mempunyai nama Patrick Kluivert. Dia merupakan mantan penyerang pemain sepak bola yang pernah membela klub Barcelona pada masanya, dan ketika itu terjadi Patrick Kluivert juga bermain bersama Luis Figo, Ronaldinho, dan lain sebagainya, juga pernah bermain bersama Lionel Messi juga teman-teman. Tetapi banyak orang merasa pesimis karena melatih bola dengan bermain bola itu sangat beda. Banyak orang mengakui skill permainan dari Patrick Kluivert sangat bagus, tetapi untuk melatih itu masih kurang. Jadi apakah itu memang benar terjadi? Mengingat kita perlu melihat terlebih dahulu pengalaman dari Patrick Kluivert dengan Sintayong, di mana semasa ia bermain sepak bola, Sintayong rata-rata bermain sepak bola di negara asalnya saja, yaitu Korea ya teman-teman. Sedangkan nama dari Patrick Kluivert sudah pergi ke berbagai macam tempat seperti ke AC Milan, Barcelona, Valencia, Newcastle United, Ajax, dan lain sebagainya. Bahkan Patrick Kluivert juga menjadi pemain inti di timnas Belanda senior sampai di usia 28 tahun nih teman-teman. Jadi kita semua mengakui timnas senior Belanda merupakan permainan yang sangat bagus daripada timnas senior Korea, sehingga di tingkat pengalaman nama dari Patrick Kluivert jauh lebih bagus daripada Sintayong. Tapi bagaimana ketika mereka berdua menjadi pelatih? Sintayong rata-rata hanya melatih di tempat asalnya yaitu Korea, dan selanjutnya pergi ke negara Indonesia. Walaupun Sintayong mendapatkan penghargaan karena berhasil membawa Korea mengalahkan negara Jerman ya teman-teman pada Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk Patrick Kluivert di tingkat kepelatihannya ia memang tidak mempunyai prestasi yang cukup bagus, tetapi ia mempunyai pengalaman menjadi pelatih ataupun asisten pelatih selama 2 tahun di timnas senior Belanda. Dengan kata lain, pengalaman dari mereka juga cukup bagus ya teman-teman. Walaupun tidak sebagus Sintayong, tetapi untuk pengalaman
yang berharga ini bagi PSSI dan juga Erick Thohir diharapkan bisa disalurkan ke pemain tim nasional Indonesia yang lini penyerangnya masih kurang ya teman-teman. Jadi itu salah satu alasan kenapa Sintayong dikeluarkan dan diganti oleh Patrick Kluivert, dan itu disetujui oleh PSSI dan juga Erick Thohir. Itu salah satu alasannya, yaitu untuk memperkuat lini penyerangan Indonesia. Di satu sisi, hadirnya Patrick Kluivert akan menghadirkan pemain-pemain baru bagi timnas Indonesia seperti nama dari Elkan Bagot. Di masa kepelatihan dari Sintayong, Elkan sama sekali tidak dipanggil karena masalah pribadi teman-teman. Tapi kalau Patrick Kluivert menjadi pelatih baru, maka kemungkinan Elkan akan dipanggil untuk memperkuat Indonesia itu sangat mungkin ya teman-teman. Jadi lini pertahanan Indonesia akan mempunyai dua pagar yang sangat tinggi seperti negara Australia. Bahkan hadirnya Patrick Kluivert juga disambut oleh pemain timnas Indonesia seperti Ragnar Orakmanon, Mes Hilgers, bahkan Makluk juga teman-teman. Hadirnya Patrick Kluivert ini juga akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain Indonesia yang diperkirakan mempunyai kualitas seperti Elkan, Eliano akan kembali dipanggil, dan mungkin nama dari Maklok juga akan dipakai kembali. Tapi di zaman Sintayong, Maklok tidak dipakai karena usia teman-teman. Di lain pihak, pemain-pemain baru yang akan dinaturalisasi juga akan dipanggil. Kemungkinan besar selain nama dari Ole Romeni, di sini ada nama dari Tristan juga teman-teman, yang dianggap sudah mau membela Indonesia tapi masih belum dinaturalisasi. Bahkan banyak orang juga mengatakan, secinta-cintanya aku sama Sintayong, tetapi aku lebih cinta tetap kepada merah putih. Jadi keputusan PSSI kita juga wajib menghargai teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri masa kepelatihan Sintayong menghambat bahkan tidak memanggil Elkan Bagot yang bisa memperkuat Indonesia di dalam lini pertahanan. Indonesia memang di tingkat lini pertahanan juga sangat bagus, tetapi hadirnya Elkan Bagot yang mempunyai tinggi yang sangat bagus untuk menjadi tembok bagi tim nasional Indonesia seharusnya juga dipakai teman-teman. Tapi sekali lagi karena masalah pribadi dari Sintayong bersama Elkan Bagot membuat nama dari Elkan Bagot tidak dipanggil. Dengan kata lain, ketika Sintayong keluar dari negara Indonesia dan diganti oleh Patrick Kluivert, maka itu memungkinkan permainan baru dari timnas Indonesia. Karena menurut rumor yang beredar, pemecatan Sintayong terjadi karena adanya miskomunikasi antara pemain tim nasional Indonesia dengan pelatih Sintayong. Hal itu semua terjadi akibat perbedaan bahasa dan budaya yang membuat miskomunikasi sehingga PSSI pada akhirnya harus mengganti pelatih. Jadi apakah Indonesia bisa maju ke Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.